Hallo allemaal, dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug op mijn kanaal Jong Belanda. Ik ben Fatri Mokolintat en ik wil met jullie samen Nederlands leren. Jadi, di dua video yang sebelumnya, aku udah jelasin sama kalian gimana cara kita bisa menghafal ribuan kosakata Belanda dengan bantuan aplikasi yang namanya Anki, dan juga gimana cara kita bisa mempelajari ribuan kosakata Belanda dalam konteks kalimat tertentu dengan bantuan aplikasi yang namanya Closemaster. Nah, sekarang aku pengen ngajak kalian naik level, naik tingkat lagi, yaitu gimana cara kita bisa membaca bacaan Belanda, dalam hal ini adalah cerita Belanda. Nah, sebelum kita ke gimana cara mempelajari bacaan Belanda, cerita Belanda, dan dimana kita bisa mendapatkan cerita Belanda, aku pengen share dulu pentingnya lezen, pentingnya reading atau membaca dalam proses belajar bahasa, dan khususnya dengan menggunakan media cerita. Jadi, lezen or reading adalah salah satu dari 4 komponen berbahasa. 3 yang lainnya adalah luisteren or listening, kemudian spreken or speaking, dan schrijven or writing. Nah, aku pribadi sebenarnya menyarankan kita mempelajari 4 komponen ini secara terpisah, secara terfokus tersendiri. Jadi kalau pengen lancar lezen, pengen lancar baca, ya dedikasikan banyak waktu buat baca. Begitupun dengan listening. Kalau pengen lancar listening, maka kita harus dedikasikan banyak waktu dan energi buat khusus latihan listening. Begitupun dengan writing dan speaking. Nah, walaupun 4 komponen ini sebenarnya saling berkaitan aja. Artinya kalau kita udah lancar lezen, maka listening dan writing dan speaking bakal lebih mudah. Nah, aku pribadi, aku selalu mengutamakan lezen atau membaca. Mengapa? Pertama, karena aku suka baca. Aku enjoy proses belajar bahasa dengan membaca. Dan ingat, enjoyment adalah faktor paling penting dalam proses belajar bahasa. Kalau kita enjoy dengan proses, dengan metode, dengan cara yang kita pilih, maka apapun yang kita pelajari akan lebih mudah tersimpan di otak, iya kan? Dan makanya aku saranin buat dalam kita belajar bahasa, pilihlah metode apapun, cara apapun, selama kalian enjoy, selama kalian nikmati. Karena kalau kalian nggak enjoy, maka kalian akan nyiksa diri sendiri dalam proses belajar bahasa. Yang kedua adalah alasan mengapa aku mengutamakan lezen atau membaca adalah karena lezen menurutku adalah media belajar bahasa yang paling padat dengan kosakata, paling vocabulary dense lah istilahnya, paling padat dengan kosakata. Artinya kalau kita punya waktu 30 menit buat baca, maka kita udah dapat exposure, dapat paparan banyak sekali kosakata dibanding dengan kita listening or speaking or writing. Nah, kemudian alasanku yang ketiga adalah karena membaca or lezen mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selama kita punya buku, kita punya handphone dan koneksi internet, maka membaca akan sangat mudah untuk dilakukan. Nah, dalam belajar bahasa Belanda, sama dengan kita belajar bahasa lain, sebenarnya ada banyak konten, ada banyak media yang bisa kita manfaatkan. Bisa berita, bisa cerita, bisa blog, bisa postingan media sosial, bahkan komentar orang di media sosial kan bisa jadi sumber buat kita membaca. Cuman ada satu jenis bacaan yang menurutku paling efektif adalah cerita alias story alias verhaal of verhalen dalam bahasa Belandanya. Nah, membaca cerita adalah salah satu cara yang sangat efektif buat mempelajari bahasa, karena biasanya kita akan mudah ingat dengan kosakata dan grammar yang ada dalam suatu cerita. Kok bisa kayak gitu? Karena cerita or story sifatnya adalah compelling or menarik. Artinya apa? Dalam cerita kan biasanya ada tokoh, ada protagonis, ada antagonis, ada plot ceritanya, ada jalan ceritanya, dan ada unsur-unsur yang bisa menggugah emosi kita. Mungkin ada unsur yang romantis, ada unsur yang lucu, ada unsur yang menyedihkan, ada unsur yang menyakitkan, ada unsur yang menakutkan, menegangkan, dan lain sebagainya. Dan biasanya hal-hal yang bersifat emosional kayak gini itu akan lebih mudah tersimpan di otak kita. Dan yang terakhir, biasanya cerita itu pasti, bukan biasanya mungkin ya, pasti. Dalam cerita itu biasanya ada makna yang terkandung, ada pesan moral yang terkandung. Dan itu juga bisa membantu, mempermudah kita mengingat apapun yang ada dalam cerita tersebut, entah kosakata atau poin-poin grammar. Nah, dan juga udah ada banyak penelitian yang membuktikan bahwa storytelling atau tutur cerita, belajar dengan media cerita adalah salah satu metode yang efektif buat istilahnya second language acquisitions, mempelajari atau mengakuisisi bahasa kedua, bahasa selain native. Dalam hal ini kalau kita orang Indonesia, kita belajar bahasa Inggris,
Belanda atau bahasa yang lainnya. Nah, dan juga udah ada beberapa polyglot internasional yang sangat mengandalkan, membuktikan, sangat mengkampanyekan metode storytelling ini dalam belajar bahasa. Salah satunya adalah polyglot dari, kalau nggak salah dia dari Inggris, namanya Ollie Richards. Dan bahkan dia punya salah satu kursus yang khusus murni berbasis cerita, namanya story learning. Kalian bisa cek kalau kalian tertarik. Dan aku pribadi, aku sudah membuktikan metode belajar bahasa dengan cerita ini waktu aku belajar, awal-awal aku belajar bahasa Mandarin. Dan aku rasa efektif buat belajar bahasa. Oleh karenanya, hari ini aku pengen nge-share sama kalian gimana cara kita bisa menerapkan belajar membaca cerita untuk belajar bahasa Belanda. Nah, kategori cerita sendiri sebenarnya luas ya. Yang paling gampang tentu saja adalah verhalen for kinderen, cerita buat anak-anak. Dan aku saranin buat yang masih level basic or intermediate Belanda, aku saranin buat belajar baca cerita anak-anak dulu sebelum kita ke bacaan yang lebih level bacaan yang lebih tinggi. Nah, gelukkig is er een website, Nederlandse website die wij kunnen gebruiken om Nederlandse verhalen te lezen. Nama websitenya adalah beleven.org, beleven.org. Nah, ini adalah website yang aku juga baru temukan dan wow, banyak sekali cerita Belanda yang ada di dalamnya. Cerita Belanda bukan cuma cerita dari Belanda, tapi cerita dari seluruh dunia, negara-negara lain cuma dalam bahasa Belanda. Dan kita bisa pilih berdasarkan durasinya. Ada cerita yang pendek kurang dari 1 menit, ada yang cuma 2 menit, 3 menit, ada yang lebih, bahkan 10 menit, 15 menit, ada yang lebih panjang. Jadi banyak sekali cerita yang bisa kita akses, cerita Belanda yang bisa kita akses di situ buat jadi sumber belajar. Dan allemaal gratis, semuanya adalah free, gratis, tidak berbayar. Oke, langsung aja kita langsung ke praktek ya, gimana cara memanfaatkan cerita dari Beleven untuk belajar bahasa Belanda. Aku langsung ke tutorialnya. Oke, langsung. Oke, jadi langsung aja buka situsnya beleven.org. Nah, jadi beleven.org ini adalah situs yang berisi Volksverhalen, cerita rakyat. Langsung aja kita klik di sini di Verhalen. Verhalen itu artinya adalah cerita. Nah, di sini ada banyak sekali cerita yang bisa kita pilih. Nah, kita bisa lihat bahwa ceritanya itu dari banyak negara ya, jadi bukan cuman dari Belanda, cuman semuanya dalam bahasa Belanda. Nah, kita pilih yang ini aja, Korte Verhalen circa 4 minuten, sekitar 4 menit. Nah, karena 4 menit itu masih terlalu panjang, kita cari aja yang paling singkat. Kita bisa klik di sini, di 3 minuten, kurang dari 3 menit, kemudian kurang dari 2 menit, bahkan kurang dari 1 menit. Nah, ini dia. Kita tinggal pilih mana cerita yang singkat. Oke, kita pilih yang misalkan yang mana ya? Yang ini ya. Cerita dari Italia, The Hound and Headboat. Oke, ini langsung ada ceritanya, cuman 3 paragraf, lumayan singkat. Nah, aku langsung kasih tahu cara membacanya adalah langsung aja dengan baca, sesimpel itu. Jadi langsung aja baca. Pertama, jadi kita bagi bacanya dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah kita baca keseluruhan cerita dan kita coba pahami, kita coba tangkap maksud dari cerita ini apa. Dan maksud dari tiap-tiap paragraf ini apa, maksud dari tiap-tiap kalimat dalam cerita ini apa. Nah, nanti, dan kalau misalkan ada kosakata atau grammar yang kita nggak ngerti ya, cuekin aja dulu sementara. Pokoknya kita coba berusaha pahami dulu. Oke, langsung kita baca ya. The Hound and Headboat. Een magere, sterke hond, die niet erg goed bekend stond, kwam eens op een dag langs een slagerswinkel. Daar zag hij een hoop smakelijke boten op de toonbank liggen. Hij pakte er een, rende weg. Later, onderweg, passeerde hij een rivier. Halfweg de brug zag hij toevallig zijn spiegelbeeld in het water beneden zich. Omdat hij dacht dat het een andere hond was, die een even smakelijk kloefje in zijn bek had, besloot hij handelen op te treden. Hij gromde en hapte naar de hoorn in het water. Hij deed zijn kaken van elkaar om zijn scherpe tanden te laten zien en zo zijn vijand bang te maken. Natuurlijk viel het boot toen prompt uit zijn bek en plonsde het in het water. Het boot zonk naar de bodem buiten zijn bereik en het was voor altijd weg. Nah, pesan moralnya ini yang dicetak miring adalah
Wo ist der Frieden mit what ye have? Nah, sebenarnya pemahaman kita dengan cerita ini sangat tergantung pada level bahasa Belanda kita. Kalau misalkan udah lumayan levelnya udah intermediate menengah atau intermediate atas dan udah ada lumayan banyak kosakata dasar, grammar dasar yang kita paham, maka akan mudah buat memahami cerita ini. Cuman dan kalau level aku pribadi untuk saat ini aku udah paham sebenarnya ini ceritanya tentang apa. Cuman masih ada beberapa kosakata yang aku nggak tahu itu artinya apa. Nah, gitu, itu tahap pertama. Jadi kita baca dulu, kita coba baca. Nah, adalah tahap kedua dari cara membaca cerita ini adalah kita blok semuanya ceritanya, kemudian kita klik kanan, kita copy. Tapi tenang ya, ini bukan di kopas ke Google Translate, tapi kita copy. Oke, nanti kita lanjut kita gunakan Microsoft Word. Nah, setelah di copy kita paste di sini, kemudian kita ubah sedikit formatnya kayak gini. Nah, sekarang tahap kedua dari membaca, kita baca lagi, cuman kali ini kita coba mencari tahu kosakata yang kita nggak tahu itu apa. Caranya adalah dengan menggunakan fitur Translate yang bawaan dari Microsoft Word. Aku nggak tahu, mungkin di atas 2016 ada fiturnya. Yang penting terkoneksi dengan internet. Jadi ini bukan langsung ke Google Translate, tapi lewat apa sih namanya, Microsoft Word, biar nanti kosakata yang kita nggak tahu bisa kita tandai. Nah, kita baca lagi. The Hound and Headbot. Headbot ini awalnya sebenarnya aku nggak tahu ini apa. Jadi kita tandai dulu. Headbot. Oke, jadi headbot langsung kita cari tahu artinya, kita blok, kemudian kita klik di review, nanti di situ ada fitur translate, kita pilih yang translate selection. Nah, nanti muncul di sampingnya itu ada apa sih namanya? Translate-nya. Jadi kalau mana kata yang kita blok akan muncul artinya di samping. Nah, headbot itu artinya adalah the bone alias tulang. The hound and headbot, anjing, seekor anjing, anjing dan tulang. Ein magere itu adalah kurus. Sterke hond, anjing kuat. Die niet erg goed bekend stond. Ini aku artikan sesuai yang aku pahami ya, sesuai levelku sekarang. Seekor anjing yang kurus namun kuat, die niet erg goed bekend stond, yang tidak terkenal atau anjing yang biasa-biasa aja, mungkin itu artinya. Kwam eens op een dag langs een slagerswinkel. Pada suatu hari datang melewati sebuah toko slagerswinkel. Slagerswinkel itu adalah toko daging yang jual daging. Daar zag hij een hoop smakelijke botten op de toonbank liggen. Di sana zag hij, dia melihat setumpuk hoop smakelijke botten, setumpuk tulang yang enak, op de toonbank liggen. Nah, toonbank ini awalnya sebenarnya aku nggak tahu apa. Counter atau tempat meletakkan sesuatu kalau di toko toonbank. Hij pakte er een en rende weg. Dia mengambil salah satu dari tulang tersebut dan kemudian kabur lari. Later, kemudian, onderweg, di tengah jalan, passer de hij en rivier. Dia melewati sebuah sungai. Halfweg de brug, setengah perjalanan melewati jembatan, de brug itu jembatan, zag hij toevallig zijn spiegelbeeld in het water beneden zich. Dia kemudian melihat secara tidak sengaja bayangannya di dalam air yang ada di bawahnya, di bawah jembatan tersebut. Artinya dia melihat ya bayangannya, spiegelbeeld. Omdat hij dacht, karena dia berpikir dat het een andere hond was, bahwa itu adalah anjing yang lain, jadi dia ngira itu anjing yang lain, padahal itu sebenarnya bayangannya. Die een even smakelijk kluifje in zijn bek had, yang mana memiliki even smakelijk kluifje, potongan yang mungkin sama enaknya. Even smakelijk kluifje in zijn bek itu kayaknya mulut, in zijn bek, di rahangnya, in zijn bek had. Besloot hij handelen op te treden. Dia memutuskan handelen op te treden. Dia memutuskan untuk, ini frase ini aku nggak tahu. Besloot hij handelen op te treden. Besloot hij itu dia memutuskan, handelen op te treden itu mungkin mengambil tindakan, mengambil action. Kita artikan, ya ini dia. Besloot hij handelen op te treden. He decided to act. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Nah, hij gromde en hapte naar de hond in het water. Gromde en hapte ini juga aku nggak tahu sebenarnya. Ini apa? Coba kita artikan per kali gitu ya. He growled and gasped. Growl tuh kayak menggeram kayaknya. Gasp tuh kayak juga sama, menggeram sambil berteriak gitu, menggonggong lah. Kepada anjing, kepada bayangannya yang ada dalam air. Hij die zijn kaken van elkaar om zijn scherpe tanden te laten zien. Dia
menunjukkan rahangnya, untuk menunjukkan dia membuka rahangnya. Hij deed zijn kaken van elkaar om zijn untuk melihat, untuk apa? Untuk mempertunjukkan scherpe tanden, giginya yang tajam, te laten zien. En zo zijn vijand bang te maken, dan untuk menakut-nakuti musuhnya, yaitu anjing yang mana adalah bayangannya tersebut. Natuurlijk, tentu saja, viel het bot toen prompt. Tulang itu kemudian jatuh seketika, and uit zijn bek, dari rahangnya, dari mulutnya, and plonsde in het water. Plonsde ini kayaknya plung, kayak masuk ke dalam air, tercelup ke dalam air, kemudian masuk ke dalam in het water, ke dalam air. Het bot zonk naar de bodem buiten zijn bereik. Tulang tersebut kemudian zonk, tenggelam ke dasar sungai, buiten zijn bereik, di luar jangkauannya, and het was voor altijd weg, dan het was voor altijd weg. Terus for altijd weg itu adalah satu frase, mungkin itu artinya adalah it was gone forever. Tulang tersebut hilang selamanya. Nah, pelajaran moralnya adalah wees tevreden met what you have. Puaslah dengan apa yang kamu punya. Kalau kita artikan ke Inggris adalah be content with what you have. Ya, artinya sama. Puaslah dengan apa yang kamu punya. Ya, jadi begitu cara membaca bacaan Belanda. Nah, dari sini kita tinggal tulis di bawah, kumpulin kosakata yang kita tidak tahu. Toonbank, misalkan toonbank, terus kita tulis counter, atau bisa juga kosakatanya langsung kita masukin ke Anki biar kita bisa review tiap hari. Jadi jongens en meisjes, begitulah cara membaca bacaan Belanda yang sederhana, membaca cerita Belanda. Dan ini sebenarnya bisa juga diterapkan untuk bacaan lain ya, berita atau blog. Tapi karena cerita biasanya itu menarik, ada pesan moralnya, ada unsur-unsur yang bisa menggugah emosi, makanya bagus buat belajar. Jadi kayak gitu aja sebenarnya tutorialnya. Jadi jangan lupa buat tadi masuk ke situs baleven.org untuk mengakses banyak sekali cerita Belanda. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Bedankt, heel veel bedankt voor het kijken. Ik hoop dat dit jullie kan helpen om Nederlands te leren. Veel succes met jullie leren. En ja, fijne dag. Doei.